Shalom ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mulai di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau boleh memimpin setiap kami sehingga pada hari ini ketika kami mendengar dan membaca firman-Mu, juga kami ingin merenungkan firman-Mu, Engkau boleh sungguh-sungguh hadir dan berbicara bagi setiap kami. Engkau yang sudah selalu hadir dan menyertai kami, sekali lagi kami mohon pimpinan-Mu agar Engkau memampukan sekali lagi setiap kami. Sehingga ketika firman-Mu itu kami baca dan kami renungkan, kami boleh digerakkan untuk mau terus-menerus menggumulkan firman-Mu dan terutama menghidupi firman-Mu. Karena kami ingin membahas kitab Yakobus yang begitu praktis, karena itu kami ingin juga Tuhan menggerakkan setiap kami untuk menghidupi firman-Mu ini. Karena itu Bapa, berkati setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu, berkati juga hamba-Mu dengan segala keterbatasan, Engkau boleh pakai, dan sekali lagi berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini tema yang diberikan pada saya adalah perlakuan yang adil, diambil dari Yakobus pasal ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tapi bagian ini sebenarnya secara keseluruhan adalah ayat 1 sampai dengan 12. Karena itu nanti saya akan kaitkan sampai di dalam ayat 12 karena ini menjadi satu bentuk respon kita secara keutuhan. Saya akan bacakan bagi ibu-ibu sekalian Yakobus pasal ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Bagian ini secara sederhana bisa dibagi menjadi 3 bagian. Seperti yang dituliskan di dalam LAI juga membaginya menjadi 3 bagian. Pertama yaitu ayat 1 sampai 6, ini peringatan kepada orang-orang kaya yang saat itu mengalami satu hal, yaitu dia mendapatkan berkat kekayaan, tapi mereka menindas orang lain yang di bawah dia. Lalu bagian kedua yaitu ayat 7 sampai 11. Ini di sini Yakobus memberikan teladan bagaimana kesabaran itu diberikan teladan melalui teladan para nabi. Baru ditutup di dalam ayat 12 sebagai penutup, yaitu bagaimana kita orang Kristen, kita ini menggunakan perkataan kita dengan baik, mulut kita dengan baik. Saya akan bacakan di dalam 3 bagian ini. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat, emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup, dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Bagian kedua ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Atau dengan kata lain, memakai mulut dan suara kita untuk terus mengomel berkeluh kesah kepada Tuhan dan saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bagian ketiga sebagai penutup, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Dengan kata lain, jangan memakai suara kita untuk menyampaikan sesuatu, bersumpah untuk sesuatu yang kosong. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya jangan kamu kena hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, tema kita adalah perlakuan yang adil. Berbicara tentang keadilan, biasanya secara umum seringkali kita mengerti keadilan itu sebagai sesuatu yang harusnya sama rata. Jadi kalau ada orang itu diberi 10, adil itu adalah semua itu harus diberi 10. Jadi kalau ada satu yang diberi 5 atau diberi 7, itu tidak adil. Semua harus sama rata, siapapun mereka itu harus diberi 10. Kalau satu diberi 10, semua harus diberi 10. Itu keadilan menurut konsep umum kebanyakan orang.
Karena itu sebagai orang Kristen, seringkali beberapa orang Kristen jika menerima konsep keadilan semacam itu, kita itu sering terganggu jika kita itu mengetahui bahwa Tuhan itu ada memilih, tapi juga ada yang tidak dipilih seolah-olah. Ada yang dipilih untuk diselamatkan, ini umat pilihan, tapi ada yang seolah-olah Tuhan itu tidak jamah dan tidak gerakkan, dan orang itu kemudian tidak bisa percaya kepada Tuhan. Lalu kita seringkali mengatakan, katanya Tuhan itu maha adil, maha kasih. Kok ada yang tidak diselamatkan? Biasanya perkataan semacam itu, karena kita itu mengerti konsep keadilan adalah sesuatu yang harus sama rata, harus sama dengan. Semua orang harus diberi, kalau satu diberi 10, semua orang harus sama-sama diberi 10. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, keadilan itu tidak seperti demikian. Salah satunya seperti yang kita baca di dalam Yakobus pasal 5 tadi. Kita melihat pasal 5 sekali lagi dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu ayat 1 sampai 6, ini bicara seolah-olah ditujukan untuk orang-orang yang kaya saja di dalam jemaat gereja, yang seringkali mereka itu justru melakukan penindasan. Jadi kalau kita melihat di dalam Yakobus, bahkan pasal-pasal sebelumnya dikatakan, kamu jangan memandang muka, menerima orang kaya dan menjilat orang kaya. Padahal seringkali orang kaya itu yang membuat hidupmu menderita. Jadi kadang-kadang penderitaan bukan karena orang luar yang menentang kekristenan, tapi justru orang di dalam kekristenan sendiri yang kadang-kadang diberikan Tuhan itu satu anugerah, punya kekayaan, tapi dia menggunakan kekayaan itu justru untuk menindas yang lain yang tidak sekaya dia. Atau memanfaatkan orang itu demi agar dia mendapatkan keuntungan lebih lagi. Memanfaatkan orang lain agar saya lebih kaya, agar hidup saya lebih nyaman. Saya tidak peduli orang lain dirugikan. Ini yang di dalam bagian pertama. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini, seolah-olah Alkitab itu ingin mengatakan memang realitanya itu tidak sama rata. Ada seseorang yang mungkin diizinkan memang kaya. Ada seseorang yang diizinkan menjadi pekerja orang kaya tersebut. Ada orang yang diizinkan menjadi pekerja, ada orang yang diizinkan menjadi majikan atau tuan yang punya pekerjaan untuk diberikan kepada pekerja. Jadi Alkitab tidak mengatakan keadilan itu sama rata. Bahkan di dalam bagian lain dikatakan, di dalam Injil juga dikatakan, di dalam Alkitab bagian yang lain dikatakan, bahkan ada kalimat yang mengatakan orang yang tidak kerja tidak layak makan. Jadi dengan kata lain, orang itu diberikan porsinya sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab dia, panggilan dia. Siapa yang diberi sedikit, mungkin dituntut sedikit. Tapi siapa yang diberi banyak, dia akan dituntut banyak. Jadi bahkan di dalam bagian lain juga ada diceritakan ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Jadi tidak sama rata, tidak sama dengan. Keadilan itu bukan berbicara harus sama rata, karena itu perlakuan yang adil juga bukan perlakuan yang menyamaratakan semua. Tapi perlakuan yang adil adalah orang-orang itu bertanggung jawab melakukan sesuai porsi dan tugas yang Tuhan sudah berikan. Dan di dalam bagian ini ditegaskan, orang kaya berlakulah sesuai dengan apa yang Tuhan sudah titipkan. Kekayaan yang sudah dianugerahkan, pakai itu dengan baik, jangan tindas yang miskin. Kita akan bahas lebih detail bagian ini. Di dalam ayat yang pertama sampai ketiga dikatakan sekali lagi, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Bagian ini bukan mengatakan kita tidak boleh jadi orang kaya, tapi orang-orang kaya yang dimaksud di sini, ini orang-orang yang mengumpulkan harta di hari-hari yang dikatakan sedang berakhir. Jadi dia mengumpulkan harta, mengejar harta, seolah-olah harta itu menjadi sesuatu yang akhir hidupnya. Bukan harta itu menjadi sarana untuk dia mencapai misal memuliakan Tuhan lewat hartanya. Menggunakan harta untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Tidak. Justru yang seringkali terjadi adalah orang-orang kaya ini menggunakan Tuhan sebagai sarana, menggunakan kekristenan sebagai sarana untuk mencapai hasil akhir yaitu kekayaan itu. Saya berdoa agar saya kaya. Saya rajin datang ke gereja, apalagi beberapa gereja ada persekutuan pekerja. Saya rajin datang ke gereja karena saya ingin mendapat koneksi agar bisa lebih makmur, agar bisa lebih kaya. Ini yang dimaksud di sini.
Jadi bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya, tapi Yakobus memberikan peringatan kepada orang kaya yang menimbun harta seolah-olah ini menjadi tujuan akhir dia. Bahkan orang-orang ini menghalalkan segala cara demi bisa mencapai tujuan akhirnya itu. Demi kaya, saya tidak peduli menindas orang lain, merugikan orang lain siapapun dia. Jadi ini melakukan penindasan bahkan kepada bawahan atau orang yang dipercayakan ada di bawah kita. Dan kekayaan itu harusnya mereka gunakan untuk menjadi berkat. Tapi yang terjadi di sini, kekayaan itu hanya mereka timbun untuk mereka nikmati. Dan untuk itu mereka itu melakukan segala cara, bahkan tidak sungkan menindas orang lain. Ini yang diperingatkan oleh Yakobus. Sekali lagi, adil bukan berarti harus sama kaya, harus sama miskin. Adil adalah ketika kita diizinkan jadi kaya, itu bukan tidak adil jika ada di sekitar kita itu orang miskin. Tapi adil adalah ketika kita kaya, kita pakai kekayaan untuk apa yang memang menjadi tugas yang Tuhan bukakan bagi setiap kita. Tidak menindas yang miskin. Mungkin memang harus ada yang diizinkan menjadi pekerja, itu bukan tidak adil. Tapi tidak adil adalah ketika kita menindas pekerja, menindas bawahan kita, menindas asisten kita, itu tidak adil. Karena kekayaan saya membuat saya tidak lagi peka dan saya menindas atau merendahkan orang yang lebih rendah dari saya. Itu tidak adil. Sekali lagi tidak adil bukan berarti tidak sama. Tidak adil bukan berarti ada yang kaya, ada yang miskin, itu tidak adil. Tidak adil adalah ketika yang kaya itu menindas yang tidak kaya. Yang kaya menghalalkan segala cara untuk mengambil, merampas hak orang kaya, yang tidak kaya demi kenyamanan hidupnya. Itu tidak adil. Karena itu sekali lagi Yakobus itu menegaskan dengan tegas, bahkan dituliskan di dalam ayat berikutnya. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan. Jadi digambarkan orang-orang kaya ini menahan upah buruhnya demi dinikmati oleh dia. Orang yang kerja yang harusnya berhak mendapatkan upah, dia tahan, dia nikmati. Kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dia yang menuai sehingga kamu kaya. Tapi kamu justru tahan haknya dia yang sudah bekerja, yang sudah membuat kamu kaya. Jadi sekali lagi, tidak adil bukan karena ada yang kerja, ada yang kaya. Tidak adil adalah dia sudah kerja, kamu tidak memberikan haknya dia. Yang sesuai yang harusnya dia itu peroleh. Dan kamu rampas semua, kamu nikmati seolah-olah itu masih milikmu semua. Itu tidak adil. Dan dikatakan keluhan mereka itu telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Demi foya-foya dan bersenang-senang, kamu itu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Jadi dia menikmati setiap hari seolah-olah hari pesta, hari penyembelihan. Dan dia merampas hak orang lain demi setiap hari kita ingin pesta. Dan kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bahkan sering kali digambarkan ketidakadilan itu membuat orang-orang lain menderita. Bahkan orang-orang lain itu jadi mati. Karena kita yang serakah. Ini bagian pertama. Jadi di dalam bagian pertama ini Yakobus membukakan sesuatu yang sangat praktis. Yang sering kali terjadi bahkan di tengah-tengah gereja jemaat saat itu. Yaitu banyak orang kaya yang menikmati kekayaan. Bahkan rela melakukan segala cara demi ingin bisa mewah dan pesta setiap hari. Saya rasa ini mungkin gambaran beberapa orang kebanyakan apalagi zaman sekarang. Setiap kita pasti ingin yang namanya happiness, kebahagiaan. Setiap kita pasti ingin setiap hari itu pergi seolah-olah pesta. Tapi kalau kita mau jujur, apakah betul kita dipanggil untuk setiap hari pesta? Bukankah kadang-kadang untuk orang kaya 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, itu kadang-kadang bukan berarti meniadakan kebahagiaan. Tapi demi saya ingin setiap hari makan pesta. Setiap hari makan di restoran. Disitulah kadang-kadang
tanpa sadar kita sudah merenggut hak orang lain. Kita menikmati sebagaimana tidak semestinya kita nikmati. Konsep kekayaan orang Ibrani saat itu, mereka tuh mengatakan sebenarnya Tuhan tuh sudah memberikan harta di dunia ini dengan jumlah yang tetap untuk didistribusikan sesuai dengan porsi masing-masing. Sekali lagi bukan sama rata, sesuai dengan porsi masing-masing. Jadi kalau ada yang diberi 10, tanggung jawab sama yang 10. Yang diberi 20, tanggung jawab sama yang diberi 20, jangan menghina yang 10. Yang 10 jangan iri sama yang 20, tapi nikmati yang 10 yang menjadi bagian dia. Tapi berapa banyak orang di zaman modern ini ingin menimbun yang dia sebenarnya tidak bisa nikmati semua di dalam kehidupannya yang cuman sekali itu. Dan demi menimbun semua, kalau bisa 100 itu saya ambil semua. Kita merampas hak orang lain. Harusnya 10 punya dia, kita rampas demi sesuatu yang sebenarnya kita tidak sanggup menikmati itu semua. Ini gambaran dari Yakobus. Itu tidak adil. Itu yang dimaksud Yakobus tidak adil. Perlakuan yang adil adalah ketika saya dipercaya 10, jangan minta 20. Pakai 10 itu tanya sama Tuhan untuk apa? Ketika saya diberikan kekayaan lebih, harusnya saya mulai bertanya, kenapa Tuhan izinkan saya kaya? Kenapa ada orang yang bahkan menjadi hamba Tuhan pun tidak kaya-kaya? Bahkan dia rela pergi meninggalkan semua jadi misioneri. Untuk apa saya diberikan kekayaan? Untuk apa saya dipanggil untuk punya perusahaan besar dan uang segini banyak? Dan disitulah kita mulai bertanya tentang tanggung jawab kita, melakukan tugas kita sesuai porsi kita. Ada orang yang memang diutus menjadi misioneri, hidup menderita, bukan tidak adil, itu panggilan dia. Tapi apakah kita bisa mendukung dengan kita berdagang, kita punya usaha yang diberkati Tuhan, kita mendukung pekerjaan Tuhan. Kita membantu sesama yang membutuhkan. Bukan kita merampas hak mereka, kita menggunakan semua ini untuk kesadaran ini titipan Tuhan. Saya tidak bisa genggam. Mau seberapa saya genggam, ketika saya mati saya tidak bisa bawa ini semua. Berapa banyak orang saya suka waktu pergi itu suka bilang sama anak saya, berapapun yang kamu punya nikmati itu. Jangan minta pingin kaya. Minta berkat Tuhan itu satu. Bukan kekayaan, tapi minta apapun yang Tuhan beri agar saya bisa mensyukuri dan menikmati. Itu berkat yang paling penting. Bukan saya bisa makan, itu berkat. Itu berkat, betul. Tapi berkat sesungguhnya adalah ketika saya bisa menikmati makanan yang ada di depan saya. Apapun itu. Saya bilang sama anak saya, misal saat itu papamu pernah hidup miskin, makan cuma bisa nasi sama kerupuk sama kecap. Tapi ketika saya bisa menikmati setiap gigitan kerupuk yang renyah itu, dengan kecapnya yang wah ternyata kecap itu kalau dimasak rasanya baur sama bumbu yang lain. Ketika dimakan cuma sama nasi baru kerasa oh itu loh kecap. Lalu saya mensyukuri kecap, mensyukuri kerupuk meskipun cuma makanan yang sangat miskin dan sederhana. Itu berkat. Berapa banyak orang yang punya makanan melimpah tapi tidak bisa menikmati. Misal banyak macam karena lagi sakit, mulutnya pahit. Tidak boleh makan ini itu karena nanti kolesterol naik. Banyak yang bisa kita beli tapi tidak banyak yang kita bisa nikmati. Jadi kekayaan itu apa? Pakai sesuai yang memang Tuhan titipkan untuk pikirkan menjadi berkat bagi orang lain. Nah ini yang dimaksud Yakobus di dalam bagian pertama. Lalu bicara perlakuan yang adil, bagaimana ketika kita itu yang diperlakukan tidak adil? Nah ini bagian yang kedua. Ketika kita sebagai pihak yang melakukan ketidakadilan, Yakobus mengingatkan dalam bagian pertama. Ingat, Tuhan akan adili kamu, Tuhan akan hukum kamu. Jangan semena-mena, jangan mentang-mentang kamu orang kaya, lalu menganggap kekayaanmu sudah menjadikan kamu Tuhan, lalu kamu menghalalkan segala cara untuk menindas orang lain. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian kedua, Yakobus membalik. Bagaimana ketika kita berada di pihak yang ditindas? Ketika kita di pihak yang diperlakukan tidak adil. Itu di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar
sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Di sini bagian ini yang menarik. Yakobus mengingatkan kalau kamu berada di bagian orang yang sedang diperlakukan tidak adil, sedang ditindas. Seringkali hati kita marah, hati kita kecewa, bahkan kita mulai berdoa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan. Kenapa saya sudah percaya, saya sudah menyerahkan diri diperlakukan tidak adil? Kenapa Tuhan mengizinkan umatnya menderita, bahkan ditindas oleh sesama Kristen yang kaya tadi? Di dalam bagian pertama yang disebutkan Yakobus. Dan seringkali orang-orang ini merasa ditinggalkan Tuhan. Orang-orang ini kemudian merasa aku harus membalaskan sendiri. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup membalas. Saya rebut hak Tuhan, saya yang akan membalaskannya sendiri. Dan mereka mulai bertindak sesuatu yang mungkin. Demo ini, demo itu. Mulai mencuri, mulai melakukan sesuatu tindakan kejahatan dan lain sebagainya. Dan Yakobus justru di sini memberikan nasihat yang membalik dari respon umum orang pada umumnya. Dia mengatakan, ketika kamu di posisi orang yang diperlakukan tidak adil dan ditindas, bersabarlah. Ini hal yang sulit, tapi dikatakan di sini bersabar adalah ibarat seperti petani menantikan hasil yang berharga. Jadi di sini Yakobus itu memberikan contoh petani. Petani itu sesuatu yang bagi saya luar biasa. Kalau kita gereja berpikir tentang pembinaan, coba kita berpikir seperti petani juga. Karena petani setidaknya ada dua aspek yang ditekankan. Yang pertama, untuk menjadi petani kita tidak mungkin tidak bisa melakukan pertanian itu tanpa ilmu, tanpa usaha. Kita harus belajar, kita harus berjuang, kita harus menggali tanah, menggemburkan tanah, menyuburkan tanah, kita harus menanam benih, dan kita harus punya pengetahuan kapan benih itu ditanam, bagaimana kondisi tanahnya, bagaimana kita harus memperlakukan, disiram berapa kali, harus punya ilmu, harus ada usaha. Tapi setiap petani tahu satu hal, usaha saja tidak cukup, usaha diperlukan juga kondisi cuaca yang baik yang Tuhan berikan. Harus juga berdoa menunggu Tuhan menurunkan hujan, memberikan cahaya matahari yang cukup. Dia bisa melakukan segala macam cara. Kalau Tuhan tidak menurunkan hujan saja, maka panen itu pasti gagal. Karena itu zaman dulu setiap kali mereka panen, mereka selalu berpesta untuk memuliakan Tuhan, untuk bersyukur, thanksgiving. Untuk mereka itu mengingat ini tetap meskipun saya berjuang keras, tapi ada unsur berkat Tuhan di dalamnya. Itu petani. Jadi di dalam bagian ini bukan cuma bersabar, lalu seolah-olah kita itu menipu diri. Seolah-olah kita itu ditindas, ya sudah. Jadi orang Kristen yang lemah, jadi orang Kristen yang ya sudah ditindas, saya bersabar, menipu diri, tetap senyum, tetap berdoa. Jadi orang Kristen yang tidak mungkin dilakukan. Bukan seperti itu. Tapi yang dikatakan Yakobus adalah bersabar. Tetap kamu lakukan yang terbaik untuk menghidupi hidupmu dengan baik. Itu dibicarakan di dalam pasal-pasal sebelumnya. Tetap kamu berdoa, melakukan hidupmu dengan baik. Tetap kamu bekerja dengan baik sebagai pegawai. Tapi sabar, ingat. Semua itu yang memberikan hasil Tuhan. Seperti petani, tetap berusaha yang terbaik, tapi dia sambil berusaha, sambil menunggu. Ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita ditindas, tetap berusaha yang terbaik, berusaha untuk tetap memiliki hati yang mengasihi, hidup yang tetap berusaha jaga agar jangan jatuh menjadi orang yang tidak baik karena ditindas. Tetap lakukan yang terbaik, tapi ingat bersabar, Tuhan yang akan memberikan hasil. Karena itu dikatakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi bukan minta alam balas, tapi sabar. Penghakiman itu haknya Tuhan dan sudah dekat. Jadi tidak mungkin dia akan membiarkan kamu menderita terlalu lama. Sudah dekat. Ketika kamu merasa diperlakukan tidak adil, bukan kamu ngomel, kenapa saya tidak kaya?
Kenapa saya ditindas? Lalu saya ingin merampas balik. Apa bedanya saya dengan dia? Tapi yang dilakukan harusnya adalah sabar. Tetap taat, bertanya kenapa Tuhan izinkan saya mengalami ini. Tuhan mau didik saya apa? Tuhan mau latih saya apa? Sambil tunggu. Penghakiman itu sudah dekat, itu haknya Tuhan, bukan saya. Bukan saya terus doa meminta orang lain celaka. Tapi saya doa meminta kuatkan saya sekali lagi. Agar saya meskipun merasa diperlakukan tidak adil, tapi jangan sampai saya kembali memperlakukan yang tidak adil. Ini bagian kedua. Lalu diberikan warning di dalam ayat berikutnya. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Bersungut-sungut ini sebagai warning yang sering terjadi ketika kita merasa diperlakukan tidak adil. Kita mulai berkata, siapa kamu? Kenapa kamu memperlakukan seperti ini? Saya pernah mengkonseling orang, dia mengatakan saya ribut sama teman saya. Lalu dia mengatakan siapa dia? Sehingga dia melakukan ini pada saya. Saya cuma jawab sama dia, siapa kamu? Sehingga dia tidak boleh lakukan itu sama kamu. Kamu sama dia harusnya sama-sama tanya, siapa saya di hadapan Tuhan. Sering kali kita bersungut-sungut, kita merasa diri kita tidak layak diperlakukan seperti itu. Saya tidak layak berada di bawah, saya layaknya berada sama rata di atas. Padahal sekali lagi keadilan bukan sama rata. Kadang-kadang Tuhan izinkan memang saya berada di situ. Tapi keadilan adalah saya bertanya, apa yang Tuhan ingin saya kerjakan untuk bersaksi di tempat dimanapun saya Tuhan tempatkan saya. Dan di situ saya mulai bertanya, Tuhan apa yang kamu mau saya taat kerjakan. Tapi bersungut-sungut bukan seperti itu. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh mengeluh. Orang Kristen bahkan membaca Mazmur, banyak sekali Mazmur ratapan. Orang Kristen boleh meratap. Apalagi kalau kita ini sedang berduka. Kalau kita itu sedang ditinggalkan orang-orang yang kita kasih, masih tidak boleh menangis. Orang Kristen boleh meratap, boleh menangis. Tapi bedanya apa meratap dengan bersungut-sungut? Meratap karena kita menyadari memang kita lemah, kita nggak sanggup. Kita berteriak di hadapan Tuhan karena kita sudah tidak sanggup, tidak berdaya. Dan di dalam ratapan kita minta sekali lagi, Tuhan mampukan saya. Saya tidak mungkin sanggup melangkah kalau bukan Tuhan yang mampukan saya. Itu meratap. Saya ingin tetap berada di jalan Tuhan, tapi saya tahu berat, tidak mudah. Karena itu Tuhan mampukan saya lagi. Saya cuma bisa berteriak, tapi mampukan saya lagi. Itu meratap. Tapi bersungut-sungut, berkeluh kesah itu beda. Berkeluh kesah adalah saya tahu jalan bersama Tuhan itu susah. Lalu saya mulai ngomel. Kenapa susah? Saya tidak mau lagi di jalan Tuhan. Lihat orang jalan di lain. Dia lebih enak daripada saya yang ikut Tuhan. Saya tidak lagi mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu tidak enak. Itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut seolah-olah Tuhan itu tidak sanggup menolong saya. Seolah-olah tidak akan mampu menyertai saya untuk melewati ini semua. Bersungut-sungut adalah saya memakai mulut saya untuk bersaksi tentang kegagalan Tuhan, ketidakpedulian Tuhan, kejahatan Tuhan, ketidakadilan Tuhan. Itu bersungut-sungut. Meratap itu saya tahu Tuhan tetap pada pihaknya Tuhan. Tapi saya tidak sanggup karena sulit untuk mengikut Tuhan. Karena itu saya minta Tuhan mampukan saya sekali lagi. Seperti Yosua yang melayangkan pandangnya begitu jauh. Lalu berjumpa dengan malaikat Tuhan di sana. Dan dia berkata, kamu di pihak lawan atau di pihak kawan? Kamu itu lawan atau kawan? Lalu malaikat Tuhan cuma menjawab, bukan. Berarti bukan kawan, bukan lawan. Malaikat Tuhan ingin menekankan satu hal. Tuhan tetap di pihak Tuhan. Dia tidak pernah menjadi kawan atau lawan kita. Dia tetap Tuhan. Pertanyaannya, kamu masih di pihak Tuhan atau tidak? Sungut-sungut adalah saya tidak lagi mau di pihak Tuhan. Karena tidak enak. Saya mau di pihak yang lain. Beri kami raja seperti bangsa lain. Karena mereka seolah-olah lebih enak hidupnya. Kami tidak mau raja yang adalah Tuhan. Kami mau raja seperti bangsa lain yang tidak kenal Tuhan. Itu bersungut-sungut. Tapi meratap adalah saya ikut Tuhan
Bukan berarti tidak ada harga yang perlu dibayar. Sama susahnya. Tapi saya tahu ini yang terbaik. Akhirnya kita bisa berkata seperti Paulus. Saya mengikut Tuhan sulit. Tapi ketika saya mengetahui ini, yang lain itu sampah buat saya. Seperti kotoran. Ketika saya melihat ini, meskipun sulit, saya tahu ini yang benar. Ini respon yang Yakobus tekankan ketika kita itu berada di pihak yang tertindas. Tapi hati-hati, seringkali kita memakai mulut kita untuk berkeluh kesah. Karena memang berkeluh kesah itu enak. Kalau misal di dalam persekutuan komisi, lalu kita diminta bersaksi. Siapa yang memberikan kesaksian? Siapa yang mau sharing? Bukankah sharing yang menarik adalah ketika sharing itu penuh dengan masalah? Saya menceritakan masalah saya. Bagaimana saya dari umur SMA sudah ditinggal mama saya. Lalu papa saya pergi ke luar pulau sama ibu tiri. Saya harus bekerja untuk saya bisa lulus SMA. Lalu saya berhasil lulus, saya kuliah. Lalu saya berhasil dapat gaji yang besar sebagai desainer grafis. Lalu saya tinggal semua masuk sekolah teologi jadi hamba Tuhan. Bukankah itu cerita yang seru? Cerita yang penuh dinamika hidup yang bergejolak. Cerita yang penuh masalah. Tapi hati-hati, kadang-kadang keluh kesah seperti itu tanpa sadar. Kalau tidak hati-hati, kita mulai merasa senang. Diperhatikan orang lain, didengar orang lain. Orang lain mulai bersimpati kepada kita, berempati kepada kita. Dan kita mulai merasa cerita saya menarik. Cerita hidup saya disukai orang. Tapi pertanyaannya, di mana Tuhan dalam cerita hidup kita? Itu sungut-sungut. Hati-hati. Harusnya kita mulai bertanya, apakah ada cerita Tuhan di dalam cerita saya? Lihat hidup saya susah. Seperti saya bilang sama anak saya, suatu saat kalau kamu dipanggil jadi hamba Tuhan, jangan takut. Lihat papamu. Miskin, tetap Tuhan sertai sampai lulus dan lunas. Bukan cuma lulus, lunas. Jadi Tuhan yang sama. Yang panggil papamu, kalau panggil kamu juga jangan takut. Serahin diri dengan taat, Tuhan pasti sertai kamu. Itu meratap, susah. Tapi saya tunjukkan kepada anak saya ada Tuhan yang sertai. Meskipun susah, diberkatin. Itu adil. Bukan berarti saya susah. Minta buat saya di atas dong seperti orang kaya yang menindas saya. Bukan. Perlakuan yang adil adalah ketika saya diizinkan di bawah. Saya bertanya sama Tuhan. Tuhan izinkan ini untuk apa? Tuhan mau saya bersaksi apa? Susah. Memang susah. Tapi saya mau mengingatkan seperti penutup. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Kejujuran perkataan itu penting sekali. Perlakuan yang adil sekali lagi bukan saya yang dibawa minta di atas. Sama seperti emansipasi wanita bukan? Emansipasi wanita, wanita ingin dianggap berharga sama seperti pria. Satu pihak ada benar tapi hati-hati. Benarnya adalah wanita diciptakan memang betul sepadan, tapi bukan sama dengan. Sepadan itu berbeda, punya tugas yang beda, tapi tidak sama dengan. Tetap sejajar, tapi punya fungsi yang beda. Itu sepadan. Dari awal Kejadian mengatakan penolong sepadan. Emansipasi wanita ingin sejajar, ingin sama dengan. Seolah-olah tugasnya ingin sama. Dan akhirnya banyak sekali meninggalkan domestic jobnya. Pekerjaan yang memang harusnya bisa dilakukan hanya oleh wanita. Misal waktu itu ketika istri saya hamil, lalu melahirkan, lalu harus menyusui. Kadang-kadang dia mulai syok, hidupnya berubah. Ternyata seperti ini jadi ibu. Saya cuma bisa kuatkan dia dengan satu perkataan. Kamu susah. Iya susah. Tapi ingat, susah itu harusnya meratap tetap sukacita. Bukan berkeluh kesah terus hilangkan kerjaan itu. Maksud saya apa meratap dengan sukacita? Kamu susah? Iya susah. Hidupmu berubah? Iya berubah. Tapi kamu ingat ada satu kebanggaan yang kamu lakukan yang saya tidak bisa rebut.
Saya sebagai bapak tidak bisa rebut hak untuk menyusui anak saya. Itu sudah diberikan sebagai tugas ibu. Saya pingin pun saya tidak bisa lakukan. Tugas saya beda. Itu tugas yang hanya bisa dilakukan oleh ibu. Melahirkan anak, menyusui anak, itu kebanggaanmu. Kedekatan itu, tugas itu saya tidak bisa rebut. Susah? Iya susah. Lakukan itu dengan baik. Tidak adil? Bukan. Keadilan bukan harus sama tugasnya. Kamu punya tugas beda, saya punya tugas beda. Kita lakukan tugas kita masing-masing seperti puzzle yang saling melengkapi. Itu perlakuan yang adil. Bukan harus sama dengan, harus sama rata, tapi masing-masing kita sadar tugas kita apa, posisi kita di mana, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Pakai mulut kita dengan jujur, jika ya katakan ya, tidak katakan tidak, tapi dengan integritas mulut kita pakai tetap untuk bersaksi tentang pekerjaan Tuhan. Yang sulit memang sulit. Siapa bilang jadi orang Kristen itu mudah? Karena itu banyak orang yang mengatakan kristenisasi. Saya tidak percaya kristenisasi. Karena jadi orang Kristen itu tidak semudah seperti yang dibayangkan mereka. Jadi orang Kristen itu ada ikut katekisasi, harus kenal Tuhan, lalu harus Tuhan yang menggerakkan kita. Tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi orang Kristen adalah mengikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Tidak mudah, memikul salib, menyangkal diri, tidak mudah. Tapi jadi orang Kristen adalah penuh sukacita. Merataplah ketika perlu meratap. Ketika merasa ditindas, ketika merasa terpuruk di bawah, merataplah, silakan. Tapi tetap taat, sabar, seperti para nabi, seperti petani, tanya kepada Tuhan, pakai saya, mampukan saya kembali. Ini untuk golongan kedua, untuk golongan yang di atas. Tuhan tidak suruh kita ke bawah sama rata, tapi jangan semena-mena di atas. Pakai apa yang Tuhan sudah titipkan untuk menjadi berkat buat yang di bawah. Bantu yang di bawah, bukan tindas yang di bawah. Untuk yang di bawah, bukan berjuang untuk merebut yang di atas. Tapi di bawah tetap minta Tuhan kesabaran, ketekunan, ketaatan. Lakukan dengan baik. Pakai mulut untuk bersaksi. Ikut Tuhan meskipun susah, penuh kesenangan. Ikut Tuhan meskipun tidak mudah, tapi itu yang terbaik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami ingin merenungkan hidup setiap kami. Keadilan bukan berarti sama rata, sehingga kami harus sama kedudukan, sama posisi, sama harta, semuanya harus sama. Apa yang kami punyai seperti yang dipunyai orang-orang lain. Itu bukan keadilan. Justru di situ bisa terjadi kekacauan. Keadilan adalah ketika Tuhan titipkan kami sesuai porsi kami, talenta kami, panggilan kami, di posisi kami masing-masing. Mungkin ada dari kami yang diizinkan jadi pekerja, ada dari kami yang diizinkan menjadi pemimpin perusahaan. Itu bukan tidak adil. Itu tetap sesuatu yang memang Tuhan sudah anugerahkan. Tuhan titipkan bagi setiap kami untuk kami lakukan. Itu sekali lagi bukan ketidakadilan. Tapi bagaimana kami bisa memperlakukan keadilan di dalam posisi kami yang berbeda. Hendaklah kami yang di atas sadar. Kenapa kami diizinkan di atas? Apa yang Tuhan titipkan untuk kami bagikan? Bagaimana kami bisa tetap menjadi berkat? Bukan menindas, bukan menghalalkan segala cara. Perlakuan yang adil apa yang harusnya kami kerjakan? Dan untuk kami yang di bawah. Hendaklah kami mulai berpikir. Ketika kami merasa diperlakukan tidak adil, ditindas. Bukan kami membenci dan membalas mereka. Tapi kami dipanggil untuk tetap mendoakan mereka. Dan penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Kami hanya bisa bersabar menanti seperti petani yang menanti hujan. Kami hanya bisa bersabar seperti nabi, bahkan dikatakan seperti Ayub yang di dalam keterpurukannya tetap bersabar. Dan di situ kami bisa sadar. Tuhan tidak pernah meninggalkan Ayub. Yang ada Ayub yang mulai goyah. Mulai ingin tidak lagi di posisi Tuhan. Mulai bersungut-sungut. Tidak lagi bersaksi tentang Tuhan. Tapi ketika dia mulai diingatkan Tuhan. Mulai tetap berada di jalan Tuhan. Meskipun dia meratap karena kesulitan. Tapi Tuhan tetap di pihak Tuhan.
dan Tuhan yang akan pulihkan dia. Dan disitulah kami ingin berdoa. Mampukan kami juga sekali lagi. Sehingga perkataan kami tetap adalah perkataan yang jujur bersaksi tentang Tuhan. Jujur mengatakan kepada dunia, memang tidak mudah mengikut Tuhan. Tapi itu yang terbaik, yang menarik, yang indah, yang akan terus kami lakukan di dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.